semua, kembali lagi di podcast Rindu, ruang indah untukmu. Oke, jadi tema podcast kita hari ini adalah obat jiwa. Jadi sebelum kita mulai, kita mau perkenalan diri dulu. Aku Vian. Gue Dita dan kita di sini sebagai host. Juga kita tuh kehadiran 2 narasumber. Jadi boleh perkenalin diri kalian. Kenalin, nama gue Feby. Nama gue Anas. Oke, jadi tema podcast hari ini tuh kita bakal membahas soal mental health atau kesehatan mental ya. Apa sudah tahu kan ya soal mental health? Ini menurut kalian mental health tuh apaan sih? Kalau misalkan dari gue ya, mental health itu adalah kondisi mental seseorang yang menyangkut perasaan, pemikiran, ataupun perilaku mereka yang berhubungan dengan hal-hal sekitar mereka, baik secara negatif maupun positif nih teman-teman. Nah, sama sih. Menurut gue juga mental health itu gimana kita bisa mengendalikan diri kita, gimana kita bisa berkomunikasi dengan orang dengan baik. Oke, jadi kalau soal mental health nih, kan tuh pernah nggak sih ngalamin yang namanya cerita gitu ke orang lain? Misalkan kalau mental health pasti ada perasaan tertekan kan. Soalnya gue juga pernah nih kayak lebih tertutup gitu, jadi takut buat cerita meskipun ya ke orang tua, ke keluarga, ke teman-teman dekat tuh juga gue nggak berani cerita. Kok kalian pernah nggak sih ngalamin itu kayak sulit mengekspresikan perasaan kalian sendiri? Mau gue dulu atau Nas dulu nih? Lu dulu ya? Enggak, kayaknya lu dulu deh. Gue dulu, oke. Yaudah, kalau gue tuh tipe orang yang lebih suka menyendiri, jadi gue tuh jarang banget cerita sama orang. Jadi kalaupun gue cerita sama orang itu, gue pasti gak bakal bisa seterbuka itu. Mungkin kalau misalkan dari gue sendiri tuh mungkin mirip-mirip kayak punya si Feby ya. Jadi gue juga kurang bisa terbuka sama orang. Mungkin bisa tapi butuh waktu yang lama lah. Jadi kayak ada prosesnya. Mungkin itu efek dari yang kayak yang mungkin yang pernah gue alamin dulu terus sampai sekarang tuh gue tuh kayak merasa lebih was-was aja di sekitar orang-orang yang kayak gue nggak begitu anggap kayak apa ya deket gitu. Ini pernah gak sih lu berdua tuh ngerasa burn out kayak lu pada tuh udah capek banget, jadi terus gimana sih cara kalian tuh ngatasinnya? Gue dulu. Bebas. Gue dulu ya. Kalau gue sih, gue lebih suka menyendiri aja, terus gue biasa alihin ke aktivitas-aktivitas yang gue suka, kayak misal gue kadang suka nonton di rumah, atau gue suka denger musik sih, scroll TikTok gitu. Itu cara gue buat nenangin diri gue sendiri, karena kalau emang gue udah kayak tanda kutip burn out gitu, itu gue biasa bener-bener yang kayak susah mau interaksi sama orang, karena bawaannya pasti emosi dan pengen marah terus. Nah, lu gimana nih? Kurang lebih juga sama sih. Kalau misalkan burnout itu gue tipe orang yang lebih suka kayak menyendiri dulu nih. Jadi misalkan kayak kalian tuh avoided gak sih? Tapi nggak se-avoided itu. Misalkan di WA lah, di online lah. Terus kayak gue lagi ngerasa kayak gue tuh burnout. Kayak bakal sehari itu tuh bisa kali gak buka WA sama sekali. Terus gue lebih milih buat ngelakuin kayak aktivitas yang gue suka loh. Kayak hobi gitu. Misalkan kalau misalkan gue pribadi nih gue punya hobi bermain game lah gitu. Jadi kalau misalkan gue ngerasa burnout dengan kayak dunia yang asli gue ini suka bermain game online bersama teman-teman online gue yang sebenarnya mereka tuh apa ya nggak tahu lah kehidupan asli gue gimana, jadi kita cuma sekedar batas bermain game. Itu tuh menurut gue tuh kayak kayak apa ya perasaan yang tepat buat menghilangi burnout ini, karena gue berinteraksi dengan orang-orang yang merasa mereka tuh nggak tahu kayak apa yang sedang terjadi di dunia asli gue, sedangkan itu mereka cuma fokus bermain game. Jadi kayak gue bisa tetap ngobrol tapi nggak mikirin lah kayak burnout itu kayak ada ini. Jadi pas setelah gue bermain game terus gue kayak udah merasa lebih seneng lagi, kayak gue mulai mikir tuh kayak kayak kenapa sih gue hari ini kayak gitu, kayak mikirin masalah-masalah gitu lah. Terus setelah itu baru tuh gue mulai buka WA, terus gue balas-balasin chat-chat orang yang tadi ngechat. Jadi lebih kayak my alone time lah. Kayak kalau gue burnout tuh gue lebih butuh waktu sendiri dibandingin berinteraksi sama orang. Oke, kalau misalnya mental health ini kan pasti ada berkaitan sama mood ya. Soalnya misal nih gue kalau lagi sedih gitu ya, lagi nangis gitu, biasanya gue cari hal-hal yang bikin mood gue bisa naik. Biasanya gue nonton video lucu-lucu di HP itu mood gue beneran bisa naik gitu loh, bisa berubah. Kalau kalian tuh pernah nggak ngalamin itu, dan hal apa sih yang bisa bikin mood kalian tuh lebih baik gitu pas kalian lagi ngalamin mental health itu ya? Oh, kalau gue sih, ya itu sih kayak tadi gue lebih suka ngalihin yang kayak misalkan gue paling sering sih nonton ya, atau kadang gue bikin makanan yang gue suka terus gue pakai buat gue pakai maksudnya gue makan bareng gitu pas nonton gitu, sambil nonton gitu lah. Nah, gue bisa suka kayak gitu, atau gak kadang gue main keluar sih, gue jalan-jalan naik motor, karena gue suka banget jalan-jalan tuh refreshing banget buat gue.
Kalau gue mungkin nonton ya, nonton film-film atau kayak dari film movie ataupun berepisode kayak drakor atau enggak film barat, film Indonesia. Nah, kalau misalkan itu film-film yang gue nonton tuh bermacam-macam ya, tapi gue tuh juga suka nonton film yang berhubungan atau yang satu genre sama apa yang sedang gue alamin sekarang. Kayak ada banyak sih, kayak Boleh Sekali Saja Aku Menangis tuh, atau enggak Perayaan Mati Rasa. Itu tuh biasanya gue tuh nonton, terus kayak gue tuh ngerasa kayak relate sama film ini, dan itu menurut gue kayak membuat kayak diri gue tuh sadar ternyata banyak lah orang yang ngalamin hal yang kayak gue, dan gue tuh harus kayak tetap kayak apa ya, semangat terus menjaga mood gue. Jadi tuh kayak bukan karena hal kecil ini gue bisa kayak merasa diri gue tuh yang paling terpuruk. Jadi tuh kayak dengan menonton film-film ini nih gue tuh merasa kayak gue bisa jadi lebih baik, dan akhirnya ya mood gue balik gitu. Jadi kayak gue merasa kayak gue nggak boleh gini gitu. Oh, berarti lu kayak belajar dari film itu gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, kadang tuh kita pasti punya temen gak sih? Nah, temen kita tuh kadang pasti ada aja yang struggle gitu sama mental health-nya. Nah, menurut lu pada gimana sih cara kita buat mendukung mereka yang lagi struggling dengan mental health-nya itu? Oke, kalau gue sih lebih ke yang pertama kayak pasti gue bakal ngeliat kondisi dia dulu, atau gue bakal nanya dulu ke dia kenapa, dan gue harus tahu dia itu emang bener butuh cerita atau dia butuh sendiri. Karena kalau gue memposisikan diri gue sebagai dia, gue pasti bakal lebih milih untuk ngambil waktu sendiri, dan gue nggak mungkin mau bercerita ke orang gitu loh. Kalau gimana, Nas? Kalau gue biasa sih kalau misalkan dari pengalaman pribadi ya, biasanya gue nanya dulu kayak ada apa nih, kayak mereka kenapa gitu kan, coba cerita dulu terus gue denger cerita mereka. Nah kalau misalnya setelah gue denger cerita mereka, gini, gue gak akan memberi komen atau terlalu memihak atau gimana, kayak gue cukup dengerin, terus kalau udah gue bilang ya udah nggak apa-apa, mungkin emang kayak harinya lagi buruk aja, besok bakal lebih baik lagi, tapi tetap kayak kamu boleh kok ngeluarin perasaan kamu, kamu boleh sedih, kamu boleh marah, kamu boleh nangis gitu kan, karena orang tuh berhak kayak mau mengekspresikan emosi mereka sesuai kemauan mereka. Jadi kayak gue gak ngelarang gitu kan. Nah terus kalau misalkan udah, terus gue mulai kasih tahu mungkin kayak kalau misalkan gue ngeliat nih emang dia salah, atau misalkan orang yang dia lagi curhatin ini emang orang itu yang salah, kayak gue kasih tahu sejujur-jujurnya sih, kayak oh menurut gue sih yang salah tuh dia, atau enggak yang salah tuh lu gitu. Kalau misalkan emang eh, kayak gimana ya, tergantung sih, tergantung orangnya gitu kan, kayak mereka tuh mau menerima apa kagak. Dan tapi rata-rata sih kebanyakan orang-orang yang curhat ke gue tuh mereka tuh orangnya chill sih, kayak mereka tuh kayak nerima kayak apa pendapat kita apa adanya, jadi gue ngerasa kayak udah enak lah gitu. Ya bener banget sih kata Anas, karena kita kadang harus tahu orang itu pengen didengar atau enggak, karena ada orang yang sebenarnya tuh mereka nggak butuh solusi, mereka tuh cuma butuh untuk didengar aja gitu. Kalau gue kan banyak nih dengar cerita soal yang em, anak-anak, banyak remaja juga ya, masih usia remaja gitu, kayak ngalamin kesehatan mental mereka tuh agak terganggu itu, bahkan karena orang-orang sekitar yang terdekat mereka, misalnya keluarga gitu. Kadang kan keluarga juga bisa ya buat kesehatan mental kita terganggu gitu, kita buat kita merasa tertekan gitu. Walaupun kita anaknya atau kita saudaranya gitu. Kira-kira menurut kalian penting gak sih kalau teman dekat atau keluarga atau orang-orang sekitar kalian gitu lah, yang dekat sama kalian terutama ya, itu penting gak buat jaga kesehatan mental kalian? Oke, menurut gue itu penting banget, karena pertama kali gue ngerasa sedih, marah gitu, bener-bener yang marah banget gitu, itu karena keluarga gue sendiri yang pertama. Karena gue dulu itu bisa dibilang gue tuh anak bontot, jadi gue cucu yang paling kecil juga, makanya gue kadang itu suka kayak diledek-ledekin gitu, karena kan gue masih kecil, jadi gue masih suka bawa hati gitu. Dan gue tuh dulu punya pengalaman yang kayak dimana keluarga gue tuh pilih kasih gitu loh, karena gue juga gak ngerti kenapa sih sebenarnya, cuman ya nggak tahu, pilih kasih aja gitu, padahal gue juga sebenarnya harusnya orang-orang bilangnya anak paling kecil kan pasti paling disayang gitu kan. Nah tapi kalau di gue malah waktu itu gue kayak dikucilkan gitu, kayak disepelehin lah ibaratnya, karena gue nggak, kedudukan gue di keluarga gue kan gue paling kecil gitu. Kalau lu gimana? Kalau menurut gue tuh itu penting sih, karena kayak gimana ya, kita nih tinggal di misalkan nih keluarga ya, kita nih tinggal di satu lingkungan yang sama, itu di rumah yang sama. Kalau misalkan keluarga kalian sendiri ya kan, yang gak bisa menjaga apa ya, perasaan emosional kalian, gak bisa saling menjaga, itu tuh gimana kalian mau hidup sampai bertahun-tahun bareng loh. Kayak bayangin deh, kan gak mungkin kan ya setiap kali kalian kayak pulang ke rumah terus kondisinya gak enak, itu gak nyaman, yang ada itu jadi kayak pengen kabur dari rumah. Itu kan nanti kan jadinya kayak, maaf ya, kayak broken home atau gimana, jadi kayak nggak sehat lah
kesehatan mentalnya. Makanya menurut gue tuh penting sih untuk menjaga perasaan sama lain sebagai anggota keluarga, karena kayaknya gue juga sendiri pernah ngalamin kayak kayak gimana ya, kadang-kadang kalau misalnya gue pulang sekolah nih ya kan udah capek, terus tanda kutip adalah gitu kan satu dari orang tua gue nih yang kayak selalu kayak apa ya, ngoceh-ngoceh yang gak jelas, padahal sebenarnya gue tahu dia tuh di rumah tuh nggak ngapa-ngapain, coy, jujur aja ya, dia tuh nggak ngapa-ngapain tapi dia tuh kayak serasa dia tuh paling capek, padahal gue juga capek kan. Jadi kayak dia tuh nggak bisa ngertiin orang lain, tapi orangnya harus ngertiin dia ya kan. Adalah hal anggota keluarga gue di rumah, dan itu tuh menurut gue tuh bener-bener kayak kadang-kadang ngebuat mood gue yang tadinya udah capek, udah kayak mau tidur aja, terus kayak tambah capek lagi, tambah malas lagi, yang akhirnya ngebuat gue bad mood seharian. Jadi itu menurut gue tuh sangat penting sih untuk menjaga sesama anggota keluarga dalam perasaan kesehatan mentalnya. Terakhir, menurut lu pada tuh ada gak sih tips simple buat orang-orang tuh yang baru mau mulai perhatian sama mental health mereka? Gue dulu atau Rasul nih? Boleh, gue dulu deh. Betul boleh. Ada sih mungkin ya, kayak mungkin mulailah mencari hobi yang kalian itu tuh suka, kayak misalkan ada yang suka menggambar, mendengarin musik, atau enggak menonton, bermain game, itu boleh, apa aja boleh. Dan hobi itu bisa kalian gunakan untuk yang namanya waktu refreshing saat kalian tuh capek dengan hal-hal di sekitar kalian, kalian bisa lakuin hobi itu untuk lebih meningkatkan mood kalian. Karena hobi itu kan adalah hal yang kalian suka, yang kalian gemari. Dengan melakukan hal itu kalian bisa meningkatkan kayak, oh kayak ternyata kayak apa ya, me time lah namanya gitu. Itu bisa juga. Terus yang kedua, kalian mungkin bisa coba dengan lebih mengontrol emosi kalian lebih baik ya. Itu bisa dilakukan dengan banyak hal ya kan, seperti kalian lebih eh, tenang, menenangkan diri saat lagi dalam masalah, kalian kayak berpikir tenang, jangan panik kayak, karena pasti pasti ya adalah orang yang pasti bakal mau mendengarin kalian ataupun kayak ngebantu kalian gitu. Kalau misalkan ngebantu kurang tahu, tapi pasti ada yang mau denger. Gak semua orang apa ya di dunia itu tuh kayak nggak mau, pasti ada orang yang mau dengar cerita kalian, asalkan kalian mau nunggu aja atau enggak cari orang yang tepat. Jadi menurut gue sih apa ya, mengontrol emosi itu adalah bagian yang paling penting sih untuk kesehatan mental, karena kalian bisa lebih mengelola emosi kalian. Jadi kalau kalian sedih gitu kan, kalian lebih kayak bisa lebih kayak, wah ini kayaknya bukan waktu yang tepat buat gue sedih deh, kayak ada hal yang harus gue lakuin, nanti pas sudah ada waktu yang tepat baru kalian boleh kayak ngeluarin perasaan kalian gitu. Sama gue juga setuju banget sama Anas, karena gimana cara kita ngendalin emosi kita itu penting banget ya, karena kita kan pasti berinteraksi sama orang lain di luar sana gitu. Itu juga bisa kayak ya gimana sih membangun relasi kita tuh yang baik lah sama orang gitu loh. Jangan sampai orang tuh ngira kita tuh sedikit-dikit gampang marah gitu-gitu kan, gak enak ya sama orang gitu. Dan kalau menurut gue, hal yang harus pertama kali kalian perhatiin itu sebenarnya kayak gimana ya ngomongnya, itu lebih ke kayak kalian harus tahu sih kalian tuh butuhnya apa gitu loh, jangan sembarang ngelampiasin emosi kalian gitu aja sih menurut gue. Terus menurut kalian ada gak sih hal yang bikin kalian tuh capek banget sampai benar-benar terkuras banget deh mental kalian? Kalau gue sih, gue pernah sih, karena dulu gue, ini balik lagi ke waktu gue masih kecil, gue pernah dibully. Jadi gue tuh dulu dibully karena tetangga gue itu, dia tuh di lingkungan gue itu emang mereka tuh mayoritas beragama Muslim, sedangkan gue Kristen sendiri gitu. Jadi gue mungkin, ini gue gak membicarakan agama tersebut buruk, cuman maksudnya mereka itu emang kayak mungkin menyerang gue karena gue beda sendiri gitu loh. Mereka juga bisa dibilang rasis dari warna kulit gitu. Jadi mereka tuh dulu ngebully gue itu bukan cuman kayak dari perkataan, tapi dia juga sampai ke fisik gitu kalau di gue ya. Kalau lu gimana, Nas? Kalau gue gak tahu ya, udah samar-samar. Tapi kalau misalkan buat yang kayak masa-masa sekarang SMA ini nih gak ada sih. Tapi kalau misalkan mungkin buat SD atau dulu kecil pasti ada lah ya. Tapi gue kayak nggak bisa kayak mengingatnya dengan baik karena kan udah lama banget. Karena kebanyakan kayak memori buruk dalam pikiran gue tuh kayak kalau ini jelek nih, kayak gue buang gitu, nggak perlu gue ingat. Karena mengingat masa-masa buruk tuh malah yang ada membuat kesehatan mental kalian tambah down. Kayak kadang-kadang tuh kenangan buruk tuh bisa menjadi hal yang membuat kalian kuat, atau enggak malah sebaliknya membuat
kalian lebih lemah. Kayak misalkan nih kalian ada trauma di masa lalu, terus kalian tetap pikirin sampai sekarang. Yang ada tuh misalkan kalian bisa jadi kayak introvert atau enggak takut akan mencoba segala hal gitu kan. Jadinya malah membawa pengaruh buruk ke masa sekarang kalian. Jadi itu kayak menahan potensi diri kalian gitu. Jadi kalau misalkan gue inget-inget ada pasti, tapi gue nggak inget sih, gak bisa kayak gue ceritain secara lengkap gitu. Kayak udah itu aja. Kalian ada nggak sih pengalaman soal ini mental health ya, kayak kalian ngalamin masalah yang buat kalian itu nggak jadi diri sendiri gitu? Soalnya gue pernah nih kayak saking tertekannya gitu, kadang orang-orang sekitar kita tuh suka, kan banyak pasti orang punya hak buat mengomentari gitu kan. Jadi karena komentar orang-orang tuh kayak gue jadi takut gak bisa jadi diri gue sendiri, gak bisa bahagia gitu sesuai apa yang gue mau. Jadi kita harus kayak mengikuti apa kata orang lain. Kan pernah nggak sih ngalamin gituan? Kalau gue pernah sih kayak gitu. Kalau misalkan itu waktu itu ya, dulu sih, ini dulu nih. Dulu kan gue kan waktu SD tuh nakal ya bisa dibilang, karena gini nih, kayak saudara gue tuh kan gue anak tunggal ya. Nah, gue ada saudara gue tuh rata cowok ya kan, yang di sini. Jadi tuh kalau misalkan gue main sama mereka ya gue ikut kayak yang cowok-cowok main, bukan yang atau gimana-gimana, tapi emang ya misalkan nih mereka main kayak main polisi mana atau main pukul-pukulan bantal tuh kayak gue juga ikut main pukul-pukulan bantal, jadi emang kayak jadi kebawa kasarnya loh. Jadi pas gue sekolah SD ya kan, eh, kayak mungkin gue tuh cukup kasar lah sebagai anak kecil, karena ya gue ikutin saudara gue mungkin ya. Jadi tuh akhirnya tuh kayak gue tuh gak nyadar karena gue masih kecil kan, jadi tuh kayak ada beberapa anak yang gue sadar tuh waktu SD tuh kayak kayak nggak mau deket-deket sama gue, kayak menjauh, mungkin karena gue kasar atau gimana ya. Akhirnya pas gue udah mulai agak besar dikit lah, kayak SD kelas 5 atau kelas 6 tuh gue tuh mulai sadar, oh perilaku gue nih kasar nih ya kan, kayak gini nggak boleh nih gue kayak gini kan. Akhirnya tuh gue tuh mencoba merubah diri gue sendiri menjadi kayak gue nggak boleh kayak gini kayak gini kayak gini, kayak biar orang tuh bisa menerima gue kayak kondisi gue sekarang kan. Walaupun sebenarnya menurut gue tuh gue lebih menikmati waktu gue bersikap seperti gue waktu SD sih, waktu sama saudara gue kayak gue lebih nyaman aja gitu kan, karena lebih seru kan. Tapi saat gue sadar bagi orang lain mungkin gak enak, tapi bagi gue enak, itu tuh gak baik. Karena apa yang menurut gue enak tapi menurut orang lain gak enak tuh gue harus bisa merubahnya agar menurut gue dan menurut orang lain tuh kayak enak gitu. Gak, karena kita kan gini manusia bersosialisasi ya, gak bisa kita bersikap egois terus menganggap apa yang kita lakukan menurut kita benar terus kita paksain untuk orang lain. Kalau misalkan menurut orang lain itu gak nyaman ya kita juga harus bisa merubah apa yang salah di diri kita supaya semua orang merasa nyaman. Akhirnya ya udah gue berubah, terus akhirnya ya gue di sini sekarang SMA kelas 3 dan gue bahagia dengan hidup gue sekarang sih. Oh, berarti lu kayak lebih ke kayak nyesuain sama orang lah ya. Iya, gue nyesuaiin sama orang karena gue nggak mau orang merasa nggak nyaman saat gue merasa nyaman. Gue mau kita berdua merasa nyaman sebagai sesama orang temen gitu. Iya. Gue juga pernah sih kayak jadi bukan diri gue sendiri, karena ya kayak gini sama, gue punya kebiasaan buruk yang dianggap di mata orang buruk, di menurut gue enggak gitu loh. Jadi gue ya mau gak mau gue juga harus berubah sama kayak Anas. Gue juga pernah kayak Anas, jadi kayak gue tuh merasa kalau diri gue Deketan aja bro. jadi gue tuh pas gak lama itu kelas 10 ya, gue tuh kayak punya anger issues gitu loh. Jadi kayak gue tuh gampang banget marah, kayak hal-hal kecil tuh gue marah. Terus lama-lama gue tuh kayak gue juga nyadar kayak anjir ini orang-orang tuh kayaknya gak mau temenan sama gue deh kalau gue gini terus, karena gue tuh marahnya tuh bener-bener gue tunjukin kayak lu kayak gue gitu, ngerti gak sih? Jadi dia kayak kayak gue suka lempar-lempar gitu. Makanya kayak lama-lama gue pikir juga kalau orang ngeliat gue ya, gue sendiri nih, kalau gue sendiri ngeliat orang kayak gue, ih gue najis tuh deket-deketnya Cak. Oke benar nih, gue mau nanya lu ke Vian. Itu waktu lu ngerasa kayak gitu tuh karena diri lu sendiri atau lu emang dapet teguran dari orang atau gimana? Atau lu dapet pengalaman gak enak baru lu sadar? Apa lu emang sadar sendiri gitu? Gue sadar sendiri sih, Sadar sendiri ya. karena kayak gue nggak lihat pikiran gue berubah gitu. Berarti kalian itu dari komentar-komentar orang atau dari sikap-sikap orang itu membuat kalian tuh anggapnya jadi lebih positif gitu ya, membuat diri kalian lebih positif. Ya intinya sih kesehatan mental tuh berarti yang bisa atasin dari diri kita sendiri ya, karena kita nggak bisa mengatur orang lain buat ikut apa yang kita mau, Benar. buat menganggap diri kita benar gitu ya. Berarti harus dari diri kita sendiri.
pelajaran mengatasi kesadaran diri lah. ya. Jadi menurut gue juga jaga mental health tuh nggak harus sendiri juga sih, kita juga harus dari orang-orang sekitar kita. Kalau misalnya kita kayak lagi capek banget terus orang-orang tuh malah nyalain kita, kan jadinya kayak Tambah down. iya tambah down gitu. Ya menurut kalian? Gue juga setuju sih. Orang-orang lain tuh juga harus memahami lah sesama gitu kan, kayak teman-teman kalian lah minimal kalau misalnya kalian lagi nggak enak nih kayak bad mood ya kan, teman kalian juga harus kayak paham, oh dia lagi bad mood, gue nggak boleh kayak buatnya tambah bad mood. Itu tuh kita tuh harus bisa saling menjaga perasaan satu sama lain gitu, jangan ngebuat mereka tambah down. Itu berarti kita harus kayak sebagai sama temen inilah peka-pekaan lah, kayak oh dia lagi down, kayak oh gue harus ngebuat dia kayak lebih good mood lagi, ngapain kayak ngapain gitu kan. Jadi kalau Dita gimana? Ya kita cari lingkungan yang baik aja ya berarti. Iya. Kayak kalau misalnya emang udah toksik lingkungannya, daripada itu buat kita keganggu secara mental, mending kita keluar aja dari, kan banyak ya mental health itu dari toksik, pertemanan toksik juga banyak, atau lingkungan yang toksik itu kan relationship juga bisa kan yang Iya. toksik itu juga bikin mental, banyak kasus kayak gitu. Jadi ya cari lingkungan baik aja yang backup kita. Nah kalau lu kan lu punya ade nih, pernah nggak sih ade lu bikin lu kayak marah banget gitu? Sering sih, Sering. kayak ya pasti ada kadang kita kesel gitu ya, cuma itu yang gue bilang tadi, kayak kalau gue udah kesel terus gue rasa kayak gue gak bisa ngapa-ngapain, karena kalau gue marah juga makin keruh kan suasananya, ya gue cari hobi gue yang kayak gue nonton film apa lucu, itu bisa lupa sendiri nantinya. Kalau lu gimana? Lu kan punya koko nih, lu punya saudara. Kalau gue sama Anas kan sama-sama anak tunggal. Tunggal pride. Gue tuh jarang banget berantem sama dia, tapi sekalinya kita berantem Ya. Muay Thai. kita tuh gak pernah berantem sih, udah jarang banget. Terakhir berantem tuh udah tahun kemarin itu, jadi gue udah bener-bener lupa. Tapi kalau gue berantem sama dia tuh gue bisa Apa dunia terbelah? enggak dong, bisa sebulanan gitu kita kayak, atau 1 bulan lebih. Oh, kalau ini rumah tangganya terbelah. Oh iya anjir. Kayak sebulan lebih gitu kita diam-diaman, terus nanti kita juga bakal lupain dia aja kayak biasa gitu. Kita kayak ngelupain aja gitu loh. Tapi berarti kok lu orangnya nggak childish lah ya, dia masih bisa maafin, saling memaafkan lah gitu. Itu lebih ke emosian aja sih, nurun gitu sifatnya. Menurut lu engkau lu kayak gitu tuh karena apa tuh menurut lu? Emang dianya aja begitu. Oh, emang dari kecil. Masukin aja. Oh, emang begitu. Balik lagi ke orang-orang, tapi dia tuh nggak bisa sadar gitu, ngerti nggak sih? Dia tuh harus disadarin dulu. Kalaupun dia ditegur, dia nggak bisa langsung berubah. Jadinya ya butuh waktu gitu. Nah, Biasanya kayak gitu ya. Tapi lu pernah negur? Gue sering. Responnya gimana responnya? Dia kan agak brain rot gitu ya. Iya. Jadinya dia Gak apa-apa, bikin asasi. Oh, AI banget gitu ya. AI gitu. Jadi gue rada males gitu kelihatan sih. Biasanya lu berdua nih kalau punya saudara gitu, biasanya berantem lu karena apa sih? Kalau gue dulu ya, itu biasanya gue sih karena yang kadang kita ego aja sih, misalnya kayak ya gue bisa karena gak ada pengalaman misalnya gitu, atau kadang karena mood, misalnya kan salah satu misalnya moodnya emang buruk karena suatu hal gitu, entah misalnya di sekolah ngalamin kejadian buruk bikin bad mood kan, terus pulang dibawa ke bawah, kayak ini semua jadi salah semua gitu loh. Jadi bikin ya sama-sama salah aja sih kadang. Oke, kalau lu gimana? Kita gak lama. Ya mungkin karena udah dewasa kan. Iya. Kalau gue tuh, ini gue tapi dari pengalaman SD ya. Iya. Itu kan sama dia kan gue main game. Nah itu kadang walaupun kita lagi mabar, dia tuh suka matiin wifi-nya. Jadinya gue tendang kan, karena gue kesel dong. Gue tendang. Iya. Udah, jadi kita berantem lama. Terus terakhir tuh pernah juga, gue tuh kan nggak bisa. Jadi itu gue mau les, tapi tuh hari itu gue juga mau nginep di rumah saudara gue. Jadinya gue nggak ikut nginep, dan kalau gue juga cepat pulang. Terus dia marah besar gitu ke gue. Itu tuh yang gue bilang sampai 6 bulanan gitu. Makanya
abis itu kita juga balik lagi kayak biasa. Sekarang dia juga pakai pisang nggak jelas itu pakai AI. Jadi ya udah aja sih. Nah, menurut kalian peran orang tua kalian tuh gimana tuh? Maksudnya kayak kalau orang tua kalian tahu kan lagi berantem nih, kira-kira orang tua kalian tuh tahu gak sih? Dan gimana cara mereka ngebalikin kalian berdua kayak jadi akur lagi gitu? Atau emang itu kalian bikin akur sendiri gitu? Iya sih, kalau gue orang tua nggak pernah berusaha untuk mengakurkan kita. Jadi karena itu juga ya, kalau Vian kan mungkin besar sama dewasa, pokoknya juga kan. Kalau gue nanti gue masih di bawah gue kan, masih kecil. Jadi ya kita berantem ya lumayan sering jadi ya berantem berantem kecil aja. Jadi balik kita juga akur sendiri, udah malas sendiri buat berantem gitu. Gue juga seperti itu. Jadi kayak gue ya udah apa, orang tua gue tuh gak terlalu kayak nemplokin banget gitu. Kita juga akhirnya bakal dekat sendiri gitu. Kayak awal-awal diizinin lagi lah, gitu-gitu lah. Ya udah. Udah aja. Kalau kalian anak tunggal ya, kalian kan tunggal. Atau lebih kalau misalnya ada masalah di suatu kan lebih enak cerita ke keluarga kan, ke orang tua gitu kan, teman sih. Kalau kita kan punya adik, jadi kita bisa Kalau gue, kalau dari gue sendiri ya, kayak mungkin kalau misalkan ada kakak tuh enaknya tuh kalian bisa cerita ke mereka, atau misalkan ada, atau enggak mungkin kalian lebih deket sama hal orang tua kalian lah, misalkan jadi tuh misalkan kayak lu deket sama mama atau lu deket sama papa lu gitu kan, karena jadi tuh adik atau kakak itu lebih deket sama satu orang tua. Tapi kalau misalkan kalau anak tunggal ya, ini sih pengalaman gue ya, gue tuh nggak begitu deket sama dua-duanya, karena gue nggak merasa, dan gue nggak ada orang yang buat gue ceritain, kayak gue lebih kayak buat mendam sendirian. Karena kayak gimana ya, kayak sebagai anak tunggal tuh emang santai sih dibandingin punya adik punya kakak, kayak hidupnya lebih kayak lebih chill aja gitu kan. Tapi banyak yang harus kayak kita pikirin, kayak banyak, tau gak sih, kayak banyak apa ya, banyak tuntutannya gitu loh. Karena lu tuh itu anak kayak anak tunggal kan, dan kalau misalkan ada apa-apa lu yang diandelin gitu kan, baik sama emak lu atau sama bapak lu kan. Jadi kayak, terus kalau misalkan lu mau cerita gitu kan sesuatu, itu tuh gak bisa, karena lu ngerasa kayak wah kalau lu cerita ke mereka, yang ada mereka tuh jadi kayak lebih kayak banyak banyak pikiran, dan yang mereka pikirin tuh hal-hal yang udah gak wajar lagi coy. Kayak misalkan nih ya, misalkan aja nih kayak gue eh gue mau apa sih namanya, gue mau keluar deh ya kan, mau keluar ke misalkan kemana gitu kan. Terus gue tuh bilang kalau misalkan gue keluar sama ini udah sampai malam tuh gue tuh nggak bakal dicariin, karena mereka udah nganggep gue tuh udah cukup mandiri, udah cukup besar untuk bisa ngelakuin hal itu sendiri. Jadi tuh mereka tuh bener-bener nuntut gue buat jadi anak yang mandiri dan bisa apa-apa sendiri. Karena mereka tahu nih kalau gue tuh nggak punya adik, nggak punya kakak. Jadi suatu saat mereka amit-amit lah ya, oh, udah gitu tuh gimana gitu kan. Mereka tuh tahu kalau gue tuh cuma sendirian gitu di dunia ini. Jadi gue harus bisa apa-apa sendiri, nggak pernah dicari atau gimana. Dan kalau misalkan gue mungkin kayak sakit atau gimana, mereka tuh jadi extra care gitu, karena mereka takut gue kenapa-napa kan. Mungkin itu karena efek mereka mikir, oh mereka udah gak punya anak cadangan lagi nih buat gitu kan, gue mikir jadi kayak too much gitu kan tuntutannya, walaupun sebenarnya Langsung hilang gitu. iya mereka tuh kayak iya, jadi mereka kayak extra protective tapi kayak itu kan. Jadi emang enak, emang lebih santai dibandingin sama kayak yang punya koko atau punya adik. Tapi yang gak enak kayak itu, kalian tuh harus bisa menerima banyak tuntutan. Kayak kalian harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Karena saat lu udah besar nanti, ya yang bisa lu andelin cuma diri lu sendiri doang. Lu mau curhat ke siapa gitu kan? Lu pasti cuma bisa curhat ke diri lu sendiri. Itu sih yang gue rasain ya. Nah, kalau gue sih, gue untuk sekarang karena gue tuh justru gue malah kebalikan dari Anas, gue malah deket banget sama mama gue. Jadi gue tuh apa-apa gue pasti cerita ke dia, dan gue tuh benar-benar terbuka sama dia, karena menurut gue ya satu-satunya orang yang bisa ngasih gue solusi ya cuman dia gitu, karena dia yang istilahnya kayak dia hidup lebih lama di dunia ini, dia lebih tahu dunia itu bekerja seperti apa gitu loh. Jadi gue bisa belajar banyak dari mama gue. Kalau kalian gimana? Kalau gue keluarga teman ya gue emang lumayan dekat sama emak gue sih, benar, sama gue sama sih kayak lu, kayak gue banyak cerita kayak apapun. Gue dari kecil kayak gue terbiasa sama dia apa-ngapain. Jadi dia tuh ngajarin gue segala macam, dalam urusan sekolah, dalam urusan sosial gue segala macam, dia tuh banyak ngajarin gue. Jadi gue dari kecil sampai sekarang pun gue terbiasa apa-apa kayak hal kecil yang terjadi di sekolah juga gue harus ceritain ke dia gitu. Ya walaupun kadang semisal dia nggak ngasih solusi gitu, tapi dia bisa mendengarkan tuh udah cukup sih buat gue. Kalau dari gue sendiri, gue lebih dekat sama gue. Jadi gue sama dia tuh kita
kita tuh sering keluar berdua kan naik motor. Nah setiap gue naik motor sama dia, gue tuh cerita apa aja yang kejadian gue di sekolah. Kadang gue juga cerita tentang apa yang gue suka gitu, apa yang gue alamin gitu di sekolah. Dan respon dia juga baik. Dia tuh sering ngasih gue nasihat gitu, kayak lo gini 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 aja gitu. Dan dia nggak pernah nuntut gue jadi macam-macam juga, jadi dia mau biarin diri gue aja, menjalani diri gue gitu. Gue juga kok, gue deket sih sama gue, cuman gue nggak pernah yang kayak berarti kayak me time berdua sama gue gitu, gue gak pernah. Jadi gue cuma sekedar kayak misalnya gue ketemu sama dia di meja makan, yaudah gue makan sambil bercerita gitu, atau enggak dia nyamperin gue di kamar terus kita cerita. Kita nggak pernah yang kayak keluar jalan-jalan terus buat bercerita berdua tuh kayak jarang banget lah gitu. Jadi lah kayak cuman ketemunya di rumah aja. Sebenarnya gue lebih suka kayak gitu sih, karena gue juga sukanya jalan-jalan sambil makan di luar gitu kan. Tapi ya mau gimana gitu kan, kita orang tua kan punya kesibukan masing-masing juga kan. Ya, gue juga kurang lebih sama kayak Feve sih. Jadi tuh kalau misalkan mau cerita tentang apa lah, gue kan kalau gue lebih dekat sama bapak gue sebenarnya. Nah, tapi kalau misalkan cerita-cerita kayak gitu tuh nggak pernah sampai gue ceritain kayak dalam banget. Kayak cukup yang di atas-atasnya aja lah kalau gue butuh solusi gitu kan. Dan gue tuh cerita tuh pas di meja makan doang atau enggak pas lagi naik mobil berdua. Gue tuh kan suka ya kayak naik mobil malam-malam bareng bapak gue cuma buat kayak cari apa, kayak cari makanan gitu kan. Nah, itu tuh gue suka cerita kan. Udah situ aja, kita nggak pernah bener-bener kayak kalau misalkan jalan berdua tuh gimana gitu. Kebanyakan pas kebetulan aja lagi bareng berdua baru cerita gitu. Kalau misalkan lagi kagak ya kagak. Kayak diem-dieman doang aja. Tapi kayak papa lu tuh bisa menerima apa sih, bisa menerima cerita-cerita lu gak sih, kayak mau itu baik atau buruk tuh kira-kira responnya tuh gimana? Bisa, jujur bisa banget sih, Cak. Itu nggak tahu kenapa. Jadi tuh kayak gimana ya? Dia tuh bisa loh, misalkan gue cerita nih, terus gue salah ya kan. Dia tuh bisa ngoreksi kalau gue tuh salah gitu. Dia bilang kayak, oh kamu tuh salah, harusnya jangan kayak gini gitu kan. Atau enggak kalau misalkan gue lagi punya masalah sama orang nih, terus gue cerita, ternyata emang orang ini yang salah kan, gitu kan. Bapak gue tuh bakal bilang gini, ya udahlah nggak apa-apa lah, ya kan namanya orang juga kalau misalkan salah ya udah maafin aja. Jadi itu sebenarnya gue bisa nyampe di titik gue yang sekarang ini karena bapak gue juga sih, karena dia tuh berhasil kayak kayak menyadarkan gue kalau misalkan ya udah, kayak kalau misalkan orang itu salah ya maafin aja, nggak perlu sampai kayak muh atau gimana, karena gini deh, manusia tuh nggak luput dari kesalahan. Kalau misalkan emang orang itu udah nggak baik buat kalian ya udah sekedar apa ya, jaga batas gitu, jangan sampai dimusuhin, jaga batas aja cukup, kayak oke udah, jangan kayak nggak perlu cut off segala gitu, karena semua orang tuh butuh teman di dunia ini, butuh teman ngobrol lah. Jadi tuh kayak nggak baik aja gak sih kalau misalkan kalian tiba-tiba cut off dia terus nggak ngajak ngobrol lagi gitu, yang ada tuh kayak membawa prasangka buruk. Kalau misalkan emang udah gak suka ya udah. Jadi akhirnya dia tuh selalu bilang kayak udah, kalau kau punya masalah tuh gak usah dipikirin banyak-banyak kan, kayak saling minta maaf aja tuh gimana gitu. Dia tuh lebih orang yang chill, yang gak suka kena masalah. Ya karena gue tahu ini, karena lo harus tahu setiap orang di komplek yang lewat pagi malam dia tuh sapa, anjir, tukang sampah aja tuh disapa. Kadang-kadang gue bingung, tukang ojek depan GP itu dia sapa apa pagi-pagi, terus gue bingung kayak ini orang nih bener-bener gak ada musuhnya, anjir, semua orang disapa sampai disenyumin. Dan gue tuh pengen jadi orang yang kayak gitu, yang bisa ngebuat semua orang merasa nyaman dan ngerasa kayak setiap ketemu tuh kayak enak gitu kan, karena dia bisa bener-bener ngebuat orang yang setiap ketemu tuh ngerasa kayak udah temen lama gitu loh, murah senyum nyapa gitu. Bapak lu juga pasti maunya jadi contoh yang baik lah, dia pasti maunya sebisa mungkin ya dia jadi manusia yang baik lah buat orang-orang di sekitar dia juga gitu. Tapi kalau misalkan lu yang ketahuan salah, kira-kira lu dimarahin atau bapak lu tetap sabar ngadepin lu? Nah justru itu gue yang dimarahin. Jadi tuh dia tuh jadi dia tuh ngoreksi kesalahan gue gitu loh. Kalau gue salah kayak, "Ah, itu kamu salah tuh, kamu gak boleh gini," gitu. Jadi tuh dia tuh kayak langsung straight up bilang, dia tuh nggak bilang kayak udah nggak apa-apa, namanya juga ini. Dia tuh nggak kayak gitu. Dia kalau misalkan gue salah, dia bilang gue salah. Jadi kayak straight up to the point gitu. Nggak ada kata-kata kayak nggak apa-apa, kayak gue salah. Jadi kayak ya udah, akhirnya gue minta maaf. Jadi makanya kalau misalkan gue salah sekarang gue langsung minta maaf sih. Jadi tuh kayak gue bisa belajar kayak nggak pakai kayak ABCD aja, langsung kayak straight up minta maaf kalau misalkan orang ini merasa kayak gue tahu terlalu straight to the point, ya karena kan emang gue salah jadi gue minta maaf gitu. Karena itu yang diajarin bapak gue, karena kalau misalkan emang lu salah ya udah gak usah ABCD berarti ya lu salah, minta maaf gitu. Bagus sih orang tua kayak gitu, emang harusnya kayak gitu ya, nggak selalu membenarkan melindungi anaknya, karena nanti anak kan bakal jadi tumbuh jadi orang yang selalu menganggap dirinya benar. Itu kan banyak kejadiannya. Iya. Jadi nanti egois gitu ya jatuhnya ya. Iya, benar. Kalau terus dibela, dibenerin.
didengerin apa-apa didengerin dilindungi gitu sama orang tuanya. Nah, berarti kesimpulan dari lu nih gimana nih, Nas? Kesimpulan tentang apa? Kondisi mental. Ya, kesimpulan dari podcast hari ini. Pada hari ini kayak jadi tuh menurut gue tuh gini deh, kondisi mental setiap orang tuh relatif ya, beda-beda tergantung orangnya siapa, tergantung apa yang mereka alami di kehidupan mereka, ya kan. Jadi nggak bisa gue kesimpulin secara keseluruhan, tapi kalau misalkan secara garis besar, kondisi mental itu tuh em, kalian sebagai masing-masing individu harus bisa sadar akan kondisi mental kalian sendiri gitu, kayak apa ya, ngejaga emosi kalian sendiri, mengontrol dengan baik, ya kan. Jangan sampai emosi negatif itu nyerang kalian dan membuat kalian juga merasa down gitu kan. Berusaha sebisa mungkin membuat kayak emosi positif itu lebih banyak masuk ke diri kalian gitu. Karena gimana ya? Kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi di dunia ini kan. Kita nggak tahu nih tiba-tiba sedikit aja kita keluar dari kafe ini terus tiba-tiba kita ngeliat sesuatu yang mengerikan. Kita kan terus itu membuat mood kita jadi down. Kita kan nggak tahu kan. Jadi kita harus bisa mungkin menjaga mood kita aja sih sebenarnya. Ya, kalau kalian nih, dari tadi nih kalian sebagai hostnya kan sudah dengar pembicaraan kita semua kan? Gimana kalian menurut kalian kesimpulannya? Jadi kalau menurut gue pribadi itu mental health tuh nggak cuma dari diri kita sendiri tapi dari orang di lingkungan kita. Jadi walaupun jadi kita juga harus bisa mengontrol emosi kita kan. Dan kalau emang lu punya seorang yang lu percaya, lu bisa itu boleh ngomong ke dia gitu. Dan jangan sampai uh, lu ngeluapin emosinya tuh malah ke dia. Dan kalau bisa juga lu sharing ke dia, lu kasih tahu apa yang terjadi sama lu yang membuat lu bad mood gitu. Jangan lu pendem dan lu diemin dia, karena suatu saat orang itu juga pasti akan capek gitu sama kita kan. Jadi ini dari masing-masing juga sih, tapi dari lingkungan keluarga menurut gue juga penting gitu, karena kalau lu dari kecil tumbuh dari orang tua yang emang nggak gimana ya, nggak akur gitu, nanti lu gede juga pasti lebih sukanya tuh mendem, karena kalau mau cerita keluarga itu susah kan, mau cerita ke teman juga lu takutnya temen lu tuh kayak ngomongin gitu, ngerti nggak sih? Benar. Dari gue sih begitu ya. Kalau dari gue sih intinya ya kesehatan kita harus bisa kontrol ya, baik kesehatan mental diri kita sendiri atau orang lain bisa kita harus tahu, kita harus peka, jangan sampai kesehatan mental kita yang salah yang terganggu gitu itu bikin kita jadi berdampak negatif lah, kayak kita jadi orang yang negatif ke orang lain juga jadi negatif karena kita yang nggak bisa peka peduli sama orang lain gitu. Itu aja sih. Oke, itu Sekian dari podcast kita ya. thank you ya Ya, udah thank ngasih you. sharing. Thank you guys. Makasih semua yang udah